Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jumpa lagi teman-teman dengan saya, Bundanya Solihah. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sedang sakit, saya doakan cepat sembuh, dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong bantu channelku agar berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru dari aku, kalian segera mengetahuinya. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga nontonnya jangan di skip-skip ya. Untuk yang baru pertama kali berkunjung atau baru pertama kali menemukan channelku, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dari saya Bundanya Solihah, ibu dari 2 orang anak, ibu rumah tangga biasa, dan channel saya ini berisi tentang keseharian ibu rumah tangga. Semoga kalian enjoy menikmati video-videoku dan semoga kalian bisa mengambil hal-hal baik dari videoku. Untuk kebaikan kalian semua yang sudah mau membantu channelku, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Amin. Lanjut ke video teman-teman. Ini Pak suami sedang membersihkan kamar belakang. Jadi beliau sedang mengeluarkan barang-barang di kamar belakang untuk ditaruh di kamar tengah atau di ruang tengah. Rencananya kamar belakang akan dirubah menjadi kamarnya Solihah. Tadinya kamar belakang ini adalah kamar anak laki-laki saya. Kamar anak laki-laki saya. Aduh maaf ya teman-teman apabila saya ngomongnya belibet. Ini kamar anak laki-laki saya, tapi karena dia sedang di pondok, jadi kamarnya tidak dipakai. Akhirnya beralih fungsi menjadi seperti gudang. Karena itu saya berencana menjadikan kamar belakang ini menjadi kamarnya Solihah atau menjadi tempat bermainnya Solihah. Untuk sementara, sebelum dibersihkan, barang-barangnya dikeluarkan dahulu. Lanjut Pak suami sapu-sapu sebelum nantinya akan dipel. Kenapa bukan saya? Kami berbagi tugas ya teman-teman. Jadi Pak suami bagian untuk mengeluarkan barang sapu pel, sedangkan saya nanti bagian finishingnya alias mengatur-ngatur. Ini bisa dilihat ya teman-teman, berantakan sekali ruang tengah saya. Itu yang buntelan biru itu adalah gosokan baju. Sekaligus juga selama bersih-bersih ini saya mau decluttering atau membuang barang-barang yang tidak terpakai. Ternyata banyak sekali teman-teman barang-barang yang sudah tidak terpakai tapi tetap tersimpan di rumah. Ini sekarung putih, ini bukan yang pertama ya teman-teman. Tadinya sudah ada 1 karung yang sudah dibuang. Ini adalah karung yang kedua. Jadi mainan-mainan Solihah yang sudah rusak atau tidak terpakai, saya buang. Sekarang Pak suami akan mengeluarkan kardus-kardus dan triplek untuk diletakkan di rumah sebelah dahulu sambil menunggu nanti tukang loak datang. Jadi nanti kalau tukang loak sudah datang, kardus dan triplek itu akan diloakkan. Jadi tidak ada yang mubazir ya teman-teman. Ya biasa ibu-ibu tidak mau rugi. Ini kamar belakang ukurannya 3x3. Standar ya untuk rumah subsidi, tapi ya lumayan teman-teman. Setidaknya kamar saya ada 2, jadi 1 untuk saya dan Pak suami dan 1 lagi nantinya untuk Solihah. Sedangkan untuk anak saya laki-laki, dia karena masih di pondok jadi tidak pakai kamar dahulu ya. Nanti semoga kalau ada rezeki saya bisa menjebol rumah sebelah untuk dibangun kamar lagi dan ruangan tambahan. Ini Pak suami sedang membersihkan kaca jendela, tapi ini kaca jendela tidak pernah dibuka ya teman-teman karena jendelanya ini menghadap ke pintu kamar mandi. Tidak pernah dibuka, tapi alhamdulillah lumayan untuk pencahayaan kamar belakang agar tidak terlalu gelap.
Anak-anak kalau lihat orang tuanya sibuk suka ada yang ambil kesempatan ya. Seperti Solihah ini, tahu orang tuanya sibuk langsung ambil kesempatan untuk bermain air. Alasannya cuci tangan. Sekarang Pak suami mau mengambil kipas angin yang ada di dinding. Jadi nanti kipas angin itu akan diberikan ke ibu mertua saya. Untuk kamar Solihah nantinya akan memakai kipas angin yang waktu itu saya beli di Ace Hardware yang warnanya hitam dan putih dan bisa pakai remote. Sebenarnya saya masih belum menentukan mau pakai apa atau menggunakan apa untuk menghias kamar Solihah ini ya teman-teman. Jadi nanti makeover saya akan saya bagi menjadi 2 part. Part yang pertama untuk pembersihan seperti sekarang ini, sedangkan part yang kedua untuk finishing atau untuk menghias. Jadi jangan di skip atau jangan sampai ketinggalan part yang kedua ya teman-teman. Tonton juga nanti part kedua makeover kamar Solihah ini. Sekarang Pak suami sedang mencoba untuk melepaskan paralon bekas pembuangan air AC. Jadi tadinya kamar belakang ini ada AC tapi sudah dipindah ke kamar depan. Nah, ini paralon bekas pembuangan airnya. Mau dilepas oleh Pak suami ternyata susah sekali. Pantesan tukang-tukang dulu tidak melepaskannya, ternyata memang susah sekali ya teman-teman. Akhirnya Pak suami menyerah ya, kata saya tidak apa-apa, nanti kan bisa dipotong jadi tidak terlalu terlihat atau tidak menonjol lagi. Kalau teman-teman mulai umur berapa anak kalian mulai diajarkan untuk tidur terpisah? Ini Solihah sudah berumur 6 tahun, jadi saya ingin mengajarkan tidur terpisah tapi secara perlahan. Caranya dengan membuat kamar untuk dia atau tempat bermain dia. Harapan saya nanti pada saat waktunya tidur, saya bisa menemani dia di kamarnya sampai tertidur, baru saya pindah ke kamar saya. Semoga saja dengan cara seperti itu nantinya Solihah akan terbiasa tidur sendiri. Saya bereskan tangganya dahulu ya teman-teman karena sudah tidak dipakai. Nanti oleh Pak suami akan dikembalikan ke tetangga saya. Solihah alhamdulillah anteng sambil menunggu saya dan Pak suami beres-beres. Lanjut Pak suami mengepel kamar dan ruangan lainnya ya teman-teman. Jadi kami kan berbagi tugas. Pak suami bagian bersih-bersih atau mengeluarkan barang sapu pel, nanti saya bagian finishing. Tumpukan barang-barang ini sebagian besar adalah tumpukan baju-baju yang masih terpakai dan tidak terpakai. Ada 3 box baju yang terpakai dan tidak terpakai. Nanti saya dan Pak suami akan decluttering, dipilih-pilih lagi mana baju yang masih dipakai dan mana yang tidak dipakai. Jadi nanti baju yang tidak dipakai lagi atau kecil akan dibuang. Semoga saja setelah itu nanti ruangan saya tidak terlalu banyak barang lagi. Setelah melihat ini saya baru menyadari ternyata untuk punya gudang di setiap rumah itu memang diperlukan ya teman-teman untuk menjaga agar rumah tetap rapi. Tapi dengan kondisi lahan yang terbatas terpaksa kita kadang harus mengakali meletakkan barang-barang di tempat-tempat yang sekiranya tidak terlalu terlihat, agar rumah tetap terlihat rapi kalau kita memang tidak punya gudang. Ini saya sedang bongkar kardus, isinya ternyata sirup yang belum dipakai lumayan banyak. Nantinya akan saya bagi-bagi ke teman-teman saya. Dan 1 kardus lagi isinya macam-macam barang. Ada sarung yang belum dipakai, ada wadah-wadah bumbu, ada baterai, ada bondu Solihah, macam-macam barang. Jadi saya akan pilih ulang dan barang yang tidak dipakai akan saya buang. Dan ini juga saya menemukan kartu garansi kipas saya.
Pada saat deep cleaning begini memang kita harus betul-betul teliti memilih dan memilah barang mana yang betul-betul kita butuhkan, mana yang akan kita pakai, atau mana barang yang tidak kita butuhkan atau tidak kita pakai, agar nantinya setelah deep cleaning tidak menjadi sia-sia. Kenapa sia-sia? Ternyata kita masih mengumpulkan dalam tanda petik sampah lagi. Jadi betul-betul kita harus pisahkan atau pilih mana yang betul-betul dipakai dan tidak. Jadi barang yang tidak kita pakai atau kita tidak butuhkan itu kita buang atau kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Lanjut, saya kembali ke kamar Sholihah. Saya letakkan papan tulis dan kursi mainannya, serta saya keluarkan kardus bekas dispenser. Lanjut, setelah itu saya sapu-sapu sofa bednya karena banyak debu ya teman-teman. Ini tidak terlihat di video, tapi aslinya ini debunya banyak sekali. Saya kibas-kibas agar debu yang menempel itu terbang atau lepas dari sofa bednya. Alhamdulillah bersih-bersih kamar Sholihahnya sudah selesai ya teman-teman. Kamarnya sudah bersih tapi belum selesai semuanya karena belum dihias dan dipercantik. Nanti akan saya hias dan percantik di video saya selanjutnya. Lanjut, saya dan Pak suami decluttering baju-baju yang masih dipakai dan tidak dipakai, agar tidak menumpuk di rumah baju-baju yang tidak dipakai tapi masih disimpan begitu saja. Kalaupun yang tidak dipakai ini masih bagus, bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan. Setelah itu kami berangkat ke kondangan karena anak teman Pak suami ada yang menikah. Sampai di sini dulu ya teman-teman video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lain. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada salah-salah kata. Semoga ada hal-hal baik atau manfaat yang bisa kalian ambil dari video saya ini. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.